Semangat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, semuanya harus semangat supaya belajarnya semakin hari semakin hebat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pekerjaan yang menggunakan jasa. Contoh yang keempat yaitu dokter. Nah, gambarnya ini, dokter itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Jadi bukan hanya laki-laki ya. Dokter adalah pekerjaan bagian kesehatan. Selain mendapat gaji yang besar, dokter merupakan pekerjaan mulia, yaitu menolong dan membantu pasien untuk sembuh dan sehat. Rekan kerja dokter yang lain adalah bidan, perawat, ya, itulah rekannya. Lalu dokter juga ada bermacam-macam. Ada dokter gigi, ada dokter jantung, ada dokter umum, ada dokter kandungan dan lain-lainnya, ya. Nah, contohnya lihat ini, dokternya sedang mengobati pasien. Si Noni diperiksa perutnya, kenapa dia sakit perut ya. Lalu nanti dokter kasih tahu apa obatnya supaya si Noni cepat sembuh. Nah, lihat di sampingnya ada susternya atau perawatnya yang menolong membantu dokternya. Nah, selanjutnya peralatan medis atau peralatan yang digunakan oleh dokter, bidan atau perawat waktu sedang mengobati pasien. Contohnya seperti ini. Ada obat-obatnya, ada suntik, ada teleskopnya, ada timbangannya, ada kursi rodanya, ada termometernya untuk mengukur suhunya, kemudian ada komputernya untuk melihat pergerakan jantungnya bagaimana, terus ada air raksa, ada obat, ada juga mobil ambulansnya, ya. Nah, itulah contoh-contoh peralatan medisnya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Nah, ini ya. Lalu tempat bekerja dokter, bidan, perawat bagaimana? Ya, mereka bekerja di hospital atau namanya rumah sakit. Nah, bisa juga klinik, bisa juga puskesmas dan praktek ya, dan tempat praktek dokter itu sendiri. Nah, jadi anak-anak, menjadi dokter itu bukanlah gampang, tetapi harus kerja keras, yaitu sekolah dan belajar sungguh-sungguh agar bisa menolong banyak orang yang membutuhkan pertolongan, bukan untuk kekayaan diri semata. Menolong orang tidak boleh pilih kasih, tetapi harus tulus dan ikhlas agar diberkati Tuhan, ya. Jadi jangan pilih-pilih. Oh, ini orang miskin, ini belakangan. Ini orangnya jelek, ini belakangan. Oh, ini orangnya terlalu hitam. Nah, atau yang lainnya. Tidak boleh membeda-bedakan atau membedakan suku, membedakan agama, tidak boleh ya. Semuanya sama, harus dilayani dengan baik agar pasiennya akhirnya senang lalu cepat sembuh. Jadi dokter itu harus sabar, ramah, baik supaya pasiennya waktu berobat tenang lalu
senang, kemudian sembuh, ya. Seperti itu. Nah, jadi anak-anak kalau mau punya cita-cita jadi dokter, belajarlah sungguh-sungguh dan menabung ya, supaya ada uang sekolahnya nanti bisa jadi dokter yang hebat dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Baik, hari ini hari Kamis tanggal 11 Februari 2021. Jangan lupa ayat hafalannya Amsal 14 ayat 23. Kegiatan main kita hari ini, yuk kita mendoakan dokter agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Kemudian kita sabar menunggu giliran saat antri berobat ke dokter. Lalu kegiatan berikut bermain peran dokter-dokteran, boleh dengan kakak, adik, atau dengan siapapun yang ada di rumah ya. Nah, lalu anak-anak teacher boleh buka bukunya nanti di halaman 17 buku pekerjaan. Di sana anak-anak akan membilang atau menghitung banyak benda di tiap kotak, lalu memasangkan benda yang sama banyaknya. Contohnya, suntiknya ada berapa, cangkulnya ada berapa, topinya ada berapa. Setelah tahu semua, tulis berapa jumlahnya di samping kotaknya, lalu pasangkan dengan bilangan yang sama jumlahnya. Tarik garisnya, seperti itu. Dan kemudian kita buka lagi buku pekerjaan halaman 11. Anak-anak mengurutkan cerita dan menceritakannya kembali. Jadi lihat mana urutan ceritanya yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Lalu setelah itu anak-anak teacher menceritakannya kembali. Dan yang terakhir adalah menggambar pakaian dokter ya. Nah, gambarlah pakaian dokter dengan rapi dan cantik. Oke, itu saja kegiatannya hari ini. Selamat belajar dan tetap semangat ya, Nak. Nah, selain itu sedikit teacher mau sampaikan pengumuman untuk kita bersama. Hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 kita libur karena teman kita yang Cina merayakan Imlek, tahun baru mereka ya. Jadi untuk saling menghargai maka libur ya. Nah, itu libur hari merah. Jadi anak-anak belajar dari rumah juga ya, baca-baca bukunya supaya semakin hebat dan pintar. Oke, nah itu saja pesan teacher hari ini. Semangat belajarnya, Tuhan memberkati.